Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang refleksi aksi nyata, rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional. Semoga bermanfaat. Refleksi aksi nyata, rencana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 TA.10. Refleksi aksi nyata setelah melewati proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berpihak pada murid, maka ditemukan beberapa kesulitan dalam memilih dan memposisikan langkah-langkah kegiatan berdiferensiasi dan penggunaan keterampilan sosial emosional yang tepat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu juga pertimbangan waktu efektif dalam pelaksanaan kegiatan harus dipertimbangkan. Kegiatan pertama yang dilakukan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah pemetaan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan sesuai ruang lingkupnya, misalnya secara rutin pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar, di luar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi. Terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Ketiga yaitu protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang tepat dan efektif, tanpa mengabaikan komponen pembelajaran yang lain, seperti penguatan dan konfirmasi kepada murid mengenai ketercapaian pemahaman pengetahuan yang disampaikan. Rencana perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hasil nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas 6 di SDN 7 Pinggir yang selanjutnya diberi nama pembelajaran berpihak pada murid, perlu diadakannya perbaikan di masa mendatang antara lain 1. Pentingnya pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, penyusunan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional penting untuk semua orang. Oleh karena itu, perlu kolaborasi dengan rekan sejawat atau komunitas praktisi. Ketiga, pembelajaran sosial emosional penting dalam menumbuhkan kesadaran penuh untuk dapat sadar terhadap apa yang dilakukan dan dikerjakan. Keempat, prinsip evaluasi pembelajaran terhadap murid berorientasi diri murid itu sendiri, yaitu sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang kelima, komitmen dan konsisten untuk terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sampai di sini refleksi aksi nyata dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.